jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah. Kita masih di Islam itu indah. Kita sedang membahas tema yang keseharian banget dan berhubungan dengan laki-laki nih. Yaitu respon cinta para lelaki. Langsung aja jamaah, aku punya tayangan nih. Seorang pria yang membawa jasad istrinya dengan sepeda. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Dilansir oleh tribunnews.com, polisi menjelaskan warga di desanya enggan membantu pria tersebut. Dikarenakan takut jika nantinya tertular COVID-19. Foto-foto kondisi memprihatinkan yang dialami pria asal desa Ambarpur, India itu pun viral di jagat media sosial. Dalam foto-foto tersebut, pria bernama Tilak Dari itu terlihat membawa jenazah sang istri dengan sepeda. Dalam foto lain, Tilak Dari tampak duduk di pinggir jalan, sementara jenazah istrinya tergeletak di jalanan bersama sepedanya. Polisi menyebut istri Tilak Dari meninggal karena COVID-19 di rumah sakit pada 26 April 2021 lalu. Kemudian jenazahnya dikirim ke rumah duka menggunakan ambulans. Namun penduduk desa menolak membantunya melakukan ritual terakhir karena takut tertular. Kalau kita cinta sama pasangan biasanya apapun akan kita lakuin ya Ustazah Syifa ya. Betul Mas Soni. Nah ini berhubungan juga dengan pertanyaan aku sebelum iklan tadi. Iya. Katanya mau dijawab sekarang nih. Kenapa aku nanya sama Ustazah Syifa, kan aku Iya. juga lihat Ustazah nih sama Ustadz Azhari kan kayak pasangan yang Masya Allah luar biasa banget nih. Insya Allah. Nah bisa Amin, berkaca amin, juga amin. nih jamaah dari sini nih. Bener gak laki-laki kalau udah cinta sama pasangannya nih, apapun dilakukan bahkan untuk keluarga pasangannya itu. Iya. Seperti Rasulullah terhadap Siti Khadijah ketika Menarik wafat. sekali ini. Silakan Ustazah Subhanallah. Syifa. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan para guru-guru saya yang ada di rumah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bagaimana ciri laki-laki ketika jatuh cinta? Apakah perhatiannya tidak akan lepas daripada orang yang begitu dicinta? Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali kepada surah Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi dalam surah Al-Imran ini disampaikan bahwa memang manusia dihiasi dia dengan kecintaan terhadap hal duniawi. Yang pertama disebut adalah minan nisa, perempuan. Jadi kalau ada laki-laki tidak suka dengan perempuan, wah berarti tanda tanya gitu ya. Aduh, Karena ya. semua laki-laki dihiasi pandangannya, matanya, hatinya itu untuk cinta kepada perempuan. Nah bentuk cinta laki-laki kepada perempuan ini berbeda-beda. Ada dulu disebutkan tadi ya oleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dulu mungkin ketika masih PDKT, ngasih bunga, mengungkapkan cintanya, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah, itu bentuk cintanya. Oke. Tapi bagaimana ketika setelah menikah, laki-laki yang benar-benar mencintai perempuan, pertama dia akan memuliakan perempuan dalam hal maharnya. Ini buat para laki-laki yang ada di rumah niat mau menikah, kemudian membawakan mahar buat perempuan, sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya paling ringan. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang memberikan mahar terbaik untuk istrinya. Masya Allah. Rasulullah ketika beliau datang kepada Khadijah, beliau memberikan mahar yang begitu banyak, besar. Kenapa? Menghormati Khadijah. Maka Rasulullah mengatakan khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, katanya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, tapi aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi para ibu di rumah, para istri, kalau suami tidak memberikan perhatian dalam bentuk ucapan, aku mencintai kamu, aku sayang kamu, tidak usah menangis. Karena perhatian laki-laki itu lebih kepada tindakan, pengorbanan. Anak sakit dia urusin, itu berarti cinta. Istri sakit diurusin, itu berarti cinta. Dan banyak hal lagi yang kadang kita sepele dan tidak menyadari ternyata suami kita itu cinta loh sama kita. Termasuk mengizinkan kita untuk silaturahim datang ke orang tua kita, memberi nafkah, memberi uang kepada keluarga dan saudara kita, khususnya orang tua.
itu termasuk rasa cinta yang ditunjukkan oleh laki-laki kepada kita. Makanya orang kalau sudah menikah belasan tahun ya, atau beberapa tahun ini nggak seperti pengantin baru. Kalau pengantin baru kan kemana-mana masih gandengan, Masya ya kan? Allah. Ke kamar mandi digendong, masih. Oh iya. Itu jompo dong istrinya Iya, berarti. Masya Allah itu pengantin baru. Tapi kalau sudah punya anak, sudah bertahun-tahun, kadang laki-laki susah untuk mengungkapkan cinta. Saya aja sering maksa suami, Gimana? bilang apa cinta Bi? Oh. Bilang katanya, udah cinta katanya gitu. Masya Allah. Berarti ini Jadi perempuannya agak harus susah ya. harusnya pilihannya mau laki-laki yang cuma ngegombal atau laki-laki yang nggak banyak ngomong tapi Iya. perhatiannya luar biasa Ya, gitu karena kan. tindakan itu menunjukkan rasa cinta yang sebenarnya dari laki-laki. Lebih banyak tindakan daripada kata-kata Betul, ya. betul. Ustazah Syifa, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Syifa untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Sony. Masya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah. Karena dalam sebuah hubungan itu ya memang harus banyak tindakannya daripada cuma omongan doang ya kan. Nah sekarang kita tanya lagi sama Ustadz Syam nih, benar kayak gitu emang Ustadz Syam banyak tindakannya Ustadz Syam ya? Tindakan Iya. harusnya sih. Harusnya kayak Iya. gitu ya. Tapi kan masing-masing orang beda bahasa cintanya. Ada Beda bahasanya pakai tindakan, ada bahasanya pakai verbal. Gitu. Oh, kalau masalah kepercayaan. Ustadz Syam. Kepercayaan. Nah itulah intinya, semua inti daripada semuanya kan kepercayaan gitu. Iya kan? Karena kadang-kadang ada orang yang nggak suka nih, pasangannya terlalu overprotective. Karena kan namanya hubungan kan dilandaskan kepercayaan. Nah jamaah pengen tahu nih, mohon penjelasannya dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Sony serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar bagi seorang laki-laki cinta itu dipandang sebagai bentuk sebuah kepercayaan? Dan terkadang laki-laki nggak suka kalau ada pasangan yang overprotective. Yang namanya over itu pasti nggak bagus. Ya. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang over-over. Ya, la tusrifu, jangan over. Pokoknya semua yang over tuh nggak bagus deh. Ya, overprotective termasuk. Ini ada guyonan, ada kisah yang luar biasa. Ini untuk menjadi pelajaran, namun ini tidak benar terjadi. Tapi ini bagus diambil pelajaran. Jadi pada hari akhir nanti, pada yaumil akhir nanti, malaikat akan mengelompokkan laki-laki yang berhasil memimpin istrinya dan laki-laki yang dipimpin istrinya. Laki-laki yang memimpin istrinya sebelah kanan, laki-laki yang dipimpin istrinya sebelah kiri. Berkumpul semua laki-laki di sebelah kanan, hanya ada satu yang berada di sebelah kiri. Jadi subhanallah, yang berhasil menjadi pemimpin istrinya cuma satu orang. Yang lainnya dipimpin oleh istrinya. Saking protektifnya para wanita, saking overprotektifnya para istri. Maka kata malaikat, saya kecewa katanya. Kenapa banyak laki-laki dipimpin istrinya? Kenapa bukan laki-laki yang memimpin istrinya? Kenapa justru laki-laki takut istri? Subhanallah. Tapi malaikat juga kagum dengan satu orang ini. Kata malaikat, engkau begitu mengagumkan di saat semua laki-laki dipimpin oleh istrinya, engkau berdiri di sini, engkau yang memimpin istrimu. Apa rahasianya? Kata orang tersebut, saya juga nggak tahu soalnya istri saya yang suruh saya berdiri di sini. Jadi subhanallah, ini cerita lucu tidak benar terjadi, namun bisa diambil pelajaran. Bahkan urusan ukhrawi pun kadangkala wanita itu protektif terhadap suaminya. Subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Jikalau ditanyakan apakah sesuatu hubungan atau cinta itu berlandaskan kepercayaan, sungguh itu benar. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu didahului semua. Amanu. Dahului amanu. Apa itu amanu? Kepercayaan gitu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Amanu dulu. Enggak bisa kita amilus solihat. Enggak bisa kita langsung memberi hadiah kalau kita enggak percaya. Percuma kita ngasih hadiah kalau dia, ayolah paling ini juga ngasih ke semua cewek. Gitu ya kan? Paling semua ngasih ke semua cewek. Dikasih hadiah gitu. Ayolah paling ini sisa habis ngasih ke ibunya. Gitu. Dikasih hadiah ini dibilang paling ini. Karena tidak ada kepercayaan. Subhanallah. Maka yang pertama yang paling penting adalah amanu. Kepercayaan, keimanan, kepercayaan kepada pasangan, kepercayaan kepada perasaannya. Subhanallah. Jikalau kita mau overprotective bunda, kita tidak akan pernah bisa menjaga seseorang 24 jam. Tidak akan pernah bisa. Makanya ada ayat ayatul kursi. Kenapa ayatul kursi sebagai ayat penjagaan? Ya, karena dalam ayatul kursi disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk. Allah itu tidak pernah tidur. Jadi percuma jikalau bunda-bunda sekalian, jamaah sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, jikalau kita overprotective terhadap seseorang, jangankan terhadap pasangan, terhadap
anak-anak pun kita bacakan ayatul kursi. Di situ ada kalimat yang mengatakan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bukan Tuhan yang tidak pernah mengantuk, kita bukan Tuhan yang tidak pernah lalai. Pasti kita ada lalai dalam menjaganya. Maka yang paling pantas untuk menjaga seorang manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jikalau kita sudah berikhtiar dan bertawakal, apa itu tawakal? Mewakilkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepercayaan itu akan timbul dengan sendirinya. Wallahu taala alam. Lagian kalau nggak percaya, nggak saling percaya mah capek hubungannya ya Ustadz Syam ya. Mau gimana Kalau gitu. kan didasari daripada itu. Iya, saling mikir aja. Tapi kalau Ustadz Maulana tadi bilang, kalau saya nggak suka overprotective. Apa dong? Sukanya over durasi gitu ya. Itu beda itu. Itu beda. Beda ya. Beda itu. Baik, suka over durasi, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah pasti nunggu-nunggu nih. Udah nggak sabar untuk pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Kalau gitu langsung aja jamaah, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah bagus banget. Oh enggak. Ya Soalnya sendiri doang. Berdua dengan suara ya. Coba ada orang pasti aku kalah. Bagus banget. Jamaah terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Aku bacain nih pertanyaan nih. Untuk yang pertama dari Instagram @aditya_fh. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Bagaimana caranya untuk mengetahui ketulusan cinta seorang perempuan? Kemudian bila memang cinta itu tidak memandang apapun, lalu kenapa ada banyak orang yang tidak jadi menikah karena perbedaan status sosial ekonomi? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Ustadz Maulana mohon dijawab Ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak yang sudah mengirim pertanyaan ke Islam Tinda. Itu pertanda alhamdulillahirabbil banyak yang merespon cintanya Islam Masya Tinda Allah. terhadap jamaah yang di rumah Masya Allah. yang menyajikan sajian Islam Tinda walaupun dalam bulan suci Ramadan ini mungkin dalam berkata begini-begini dadar yang jelas kami berdakwah. Masya Allah. Ya, baik cara mengetahui ketulusan cinta seorang perempuan, tolong dicamkan ini. Wanita yang mencintai suaminya, dia akan setia Wanita yang mencintai bersama suami dengan dan suaminya, dengan kondisi setia. Dengan apapun. kondisi apapun. Yang kedua, selalu membuat Anda bahagia. Jadi litas kunu ilaiha, memberikan ketenangan, kenyamanan bersama denganmu. Gimana lagunya Kak? Saya bantu dong. Membawa kenyamanan. Oh, kesempurnaan cinta. Itu, Oh, iya. itu aku nggak tahu nyanyinya. Yang berikutnya mampu memperkenalkan, membanggakan di hadapan keluarganya. Ya. Ini hebat loh. Hmm. Inilah yang membuat aku makin cinta sama almarhumah. Ih, Masya Karena Allah. almarhumah katanya senantiasa membela saya, menceritakan ke orang. Nah, udah gitu. Masya Allah Ustaz Maulana memang tetap. Udah 3 Ramadan. 3 Ramadan insya Allah akan ada jalan terbaik ke depannya. Amin ya Allah. Amin, Masya Allah. Yuk kita lanjut aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Aku bacain ya. Ini sekarang dari Instagram @anisanisa695. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tips supaya saya khususnya dan sahabat akhwat umumnya bisa menilai keseriusan dari Ikhwan. Ikhwan tuh Ikhwan. laki-laki gitu. Dari laki-laki, Ya. dari Ikhwan. Jikalau kenalnya melalui medsos. Nah, karena kebanyakan Ikhwan sekarang punya jurus jitu, yaitu modus berpura-pura serius. Wah, ghosting sedang trending. Akhwan Ustadz, jazakallah khairan kasiron. Ini kayaknya Ustadz Syam nih yang pantas jawab. Hai. Ghosting tuh kalau saya nggak salah tangkap ya, ghosting tuh kayak ngedeketin orang, terus habis ngedeketin tiba-tiba menghilang gitu. Menghilang. Makanya dikatakan tadi jangan baper sebelum jikalau belum ada halal gitu, dia belum tuh. ikatan gitu. Jadi Anda tidak merasa di ghosting gitu loh. Mm-mm. Tapi kan susah juga Ustadz, kita sebagai perempuan pasti baper lah ya. Ya. Pasti baper. Makanya perlu kita menjaga diri, menjaga hati kita. Jikalau mau tahu bagaimana bentuk keseriusannya, dia tidak minta apa-apa, dia cuma minta kontak person yang bisa dia hubungi untuk mengenalmu lebih dekat, tapi bukan kontak personmu gitu. Dia cuma minta kontak person supaya bisa lebih dekat denganmu, maksudnya lebih mengenalmu lebih dalam. Setelah itu kalau dia serius dia akan menghubungi, setelah dia serius dia akan datang gitu.
Jadi kalau cuma nanya-nanya doang segala macam subhanallah ketika dia menghilang makanya jangan baper duluan. Kalau Jihan kemarin kutanyakan karena aku juga ta'arufnya tuh bukan ta'aruf yang benar-benar nggak pernah ngehubungin gitu. Kita juga chatting segala macam aku nanya-nanya. Tapi tips kalau dari istriku dia bilang intinya saya sama mama dilarang buat baper duluan. Oke. Nah yang merasa di ghosting itu kalau udah baper duluan. Tapi kalau nggak baper duluan satu positifnya Anda masih bisa mengenal laki-laki yang lain mungkin ada yang lebih serius. Yes. Yang kedua ketika ditinggalkan di ghosting Anda tidak terlalu merasa sakit hati. Gitu. Oh, Masya Allah. Dan satu lagi kalau misalnya mau ta'aruf ajak Ustadz Maulana kayaknya. Oh itu langsung jadi. Langsung jadi. Gak usah nunggu Contohnya lama. udah ada. Langsung bismillah. Kita bikin bab pembahasan khusus mengenai ini ya. Siap. Baik, Masya Allah. Terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti akan dibacain lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah nih. Nah sekarang aku mau nanya sedikit sama Ustadz Maulana. Iya, apa tuh? Benar nggak nih saat ini semakin sulit menemukan laki-laki yang mampu merespon kesalahan wanita nih dengan kata maaf. Karena kadang ada yang ngelakuin kesalahan, entah itu istri, ibu atau anak perempuan kita. Sampai akhirnya kita malah berbuat kasar gitu, bukannya kita maafin. Ajak lalu nupet diri atinna urane. Nah saba ero urane de na ko dipet diri atinna. Masusa ni na reko makeda anak depengang itu. Nah saba magai mapet diri atinna. Ya makun reka panul. Kapan na masau-sau nyawana tapi urane. De ajak lalu nupet diri atinna. Ya, ya. Sadaqallahul-azim. Kok Astagfirullahaladzim. Aku bingung. Bagus banget tahu nasihat tadi itu. Bagus banget. Bagus banget. Tapi biar nanti aja kali ya biar Ajak jamaah. lalu. Oke deh. Iya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti akan dijelaskan pakai bahasa Indonesia pastinya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.